Rocky Gerung dengan Refli Harun itu gemetar, ketakutan. Terlalu banyak memilih kata untuk dalam rangka menunjukkan seolah masih bertahan. Kecil ini, kasus kecil. Kalau dia berhadapan dengan kekuasaan, maka tidak ada instrumen lain yang untuk dia pilih. Kalau tidak mati, ya masuk penjara. Tidak ada lagi kata yang lebih tinggi dari dua kata itu. Tapi kenapa istana maupun pendukung Jokowi tidak menyoroti pernyataan-pernyataan yang mengatakan turunkan Jokowi, penjarakan Jokowi? Kenapa mereka tidak angkat? Tapi mereka mempersoalkan bajingan dan tolol. Jadi tangan satu kita lawan, tangan satu muncul juga. Tangan tolol dilawan, tangan bajingan muncul. Kalau orang yang berpikir strategis, itu dia fokus kepada kepala gurita. Apa tuh kepala gurita? Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim Jokowi. Apa tuh masalah di dalam masalah kepala gurita? Misal fokus saja ijazah palsu. Terus menerus di situ. Dia mau jadi aktivis yang benaran, atau dia mau jadi mengakhiri seluruh akumulasi kritik dia ini untuk menjadi bagian dari badut politik. Muat itu video saya. Itu video pembelaan kepada Anda sama Rocky Gerung. Bahwa masalah Anda ini masalah kecil. Mau tangkap sedikit boleh? Nah, sekalian berarti giliran apa? Silakan Bang. Supaya jangan diskusinya masuk kepada wilayah teknis, bicara negara kan. Oke. Ada satu rangkaian kelemahan dari kawan-kawan pejuang hukum ini. Mereka meminjam seluruh infrastruktur, pasal-pasal, aturan dari pelaksanaan negara dan selalu berharap melihat di sana ada pemetaan peluang untuk mendapatkan keadilan. Dan berkali-kali mereka kalah di pengadilan. Jadi kalau kita lihat kasus Rocky Gerung ini kan, kalau catatan saya ya, dari sebagai individu dari latar belakang jurnalis sejak tahun 93 sampai 95, 94 akhirnya, saya tidak bersinggungan dengan namanya Rocky Gerung. Nama ini tidak menonjol dalam gerakan melawan rejim Soeharto. Kemudian dari tahun 95, halo, suara saya dengar nggak? Masih monitor. Dengar terang. Dari silakan, 95 lanjut. Gerakan kampus ya yang kita lakukan melawan rejim Soeharto sampai tahun 98, itu juga saya tidak kenal Rocky Gerung. Nama ini tidak menonjol dalam konsolidasi gerakan melawan rejim diktator rejim Soeharto. Kemudian pasca reformasi sampai dengan 2014 baru saya tahu ada namanya Rocky Gerung. Sejak banyak menulis di Kompasiana dan di Facebook itu kan, beberapa kali Rocky Gerung hadir di beranda saya mengomentari isu-isu strategi menyangkut perlawanan terhadap rejim Jokowi. Kemudian 2017-18 Rocky Gerung intensif sering komentar di Twitter saya. Sejak itu saya belajar memahami Rocky Gerung. Sebenarnya ini kasus kecil. Kalau kita di Progres 98 masuk keluar penjara itu biasa, dan nggak pernah cengeng, dan nggak pernah minta pengacara siapapun untuk bela kita. Bisa di googling itu, di borgol dari KPK, dari mana, itu santai aja. Karena pertama kita melihat ketiga aktivis berhadapan dengan kekuasaan, dia harus punya dua landasan prinsip yang harus dia letakkan dulu. Apakah kekuasaan itu yang dimaksud semena-mena dan zalim, atau kekuasaan kompromi? Dalam pandangan Progres 98, kita menyimpulkan bahwa praktek kepemimpinan kekuasaan rejim Jokowi itu zalim, itu semena-mena. Maka positioning kita berhadapan dengan dia, kita tidak mau menggunakan sarana pengadilan, diplomasi lewat jalur-jalur konstitusi dan lain-lain. Datang ke DPR untuk mengadu nasib mendapatkan perlindungan dari negara. Karena posisi dia mempraktekkan satu kekuasaan yang zalim, maka sepenuhnya dari kerangka tauhid kita bergantung sama Allah. Karena tidak mungkin orang yang beriman, orang kritis yang sudah menyimpulkan kekuasaan itu tidak adil, tapi kemudian mereka bernegosiasi untuk mendapatkan keadilan. Ini anomali. Itu satu dari sudut pandang aktivis Islam yang saya pahami. Dari sudut
demokrasi. Memang demokrasi itu memberi ruang kepada badut, para pencari popularitas, para pemburu kekuasaan, dengan menstigma mereka oposisi. Oposisi itu kelembagaan yang terhubung dengan negara di ruang kompromi. Dan di belakang istana, Rocky Gerung punya hubungan yang kuat dengan Luhut bin Sarpanjaitan, dengan Gibran, dan dalam beberapa waktu hubungan kemesraan itu mereka tampilkan di ruang publik. Di sana puja-puji antara Luhut dan Gibran, Luhut dengan Rocky Gerung, dan Gibran dengan Rocky Gerung. Kalau melihat perjalanan seperti itu, maka saya berkesimpulan kehadiran Rocky Gerung di ruang politik itu hanya untuk memperluas ekspresi berdemokrasi yang masih ada pada dimensi kompromi. Dan semakin ke sini ketika berhadapan dengan masalah yang kecil, menurut saya kecil, sangat kecil, Rocky Gerung dengan Refli Harun itu gemetar, ketakutan, terlalu banyak memilih kata untuk dalam rangka menunjukkan seolah masih bertahan. Kecil ini, kasus kecil, kasus yang menipu semua, yang menurut saya tidak menggarisbawahi Rocky Gerung sebagai seorang petempur yang kuat, seperti misal Habib Rizik, misal kawan-kawan aktivis yang turun demo dengan suara yang lebih keras. Ada satu pesona palsu yang diciptakan untuk membajak semua orang, seolah orang-orang ini semua terwakili oleh suara Rocky Gerung. Menurut saya enggak. Saya justru menunggangi Rocky Gerung, untuk saya hajar itu Luhut, untuk saya koreksi itu Gibran dan Jokowi. Jangan merasa saya puji dia, saya enggak. Saya tunggangi Rocky Gerung, saya katakan secara terbuka. Karena saya ingin menguji sampai di klimaks mana dia punya sikap teologis, punya sikap ideologis. Dan saya mengamati secara objektif. Di awal ceramahnya dia mengatakan bahwa kita bikin gorong-gorong. Kan begitu. Pada tanggal 10 Agustus. Kalau ucapan itu dilemparkan ke ruang publik, sudah otomatis itu kan memicu konflik terbuka antara kubu oposisi dengan kubu pemerintah. Kemudian ketika dia dilaporkan kepada kantor polisi, dia kemudian membuat ruang untuk menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kawan-kawan supporting pendukung loyalis buta Rocky Gerung mengatakan, oh ini tidak, dia tidak minta maaf kepada Jokowi, dia minta maaf kepada kelompok yang dianggap bikin gaduh. Wah, ini memutarbalikkan fakta. Tidak boleh orang yang mengatakan kita bikin huru hara, kita bikin gara-gara, kemudian kita minta maaf. Terminologi gara-gara itu bahasa perlawanan kepada rejim. Kalau ada kelompok pendukung Jokowi yang merasa terganggu, kemudian apinya muncul baru kita minta maaf, kita nggak siap. Kita tidak siap dengan kata-kata kita. Begitu juga saya melihat psikologi seperti Bung Refli Harun. Itu juga terlalu mendramatisir. Diketawain sama kawan-kawan Progresi 98, sambil nonton TV kita ketawain. Masuk penjara bagi aktivis itu biasa. Apalagi mati, ya memang itu jalannya. Karena ada kesadaran tauhid yang dibangun oleh aktivis dalam rantai sejarah yang panjang. Kalau dia berhadapan dengan kekuasaan, maka tidak ada instrumen lain yang untuk dia pilih. Kalau tidak mati, ya masuk penjara. Hanya aktivis bodoh yang mengadu nasib mereka ke jejaring lembaga-lembaga hukum untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan di jejaring atau lembaga hukum, sementara hukum dikendalikan oleh tafsir politik kekuasaan? Coba dijawab. Dan sudah sejak hampir 1 dekade ini, kita melihat mana ada pejuang-pejuang kebenaran, pejuang hak asasi manusia, pejuang keadilan mendapatkan keadilan. Tidak ada. Justru lembaga-lembaga hukum itu berubah menjadi permainan badut-badut kekuasaan untuk menghardik logika dan akal sehat kita. Ini soal positioning ya. Dan bisa saya buktikan, misal dugaan jasa palsu Jokowi. Nggak ada. Hal yang bisa dibuktikan hanya 1 jam kok. Tapi pengadilannya diulur panjang untuk dalam rangka menunjukkan keperkasaan kekuasaan. Saya bisa atur ini pengadilan
dengan tangan-tangan yang tersembunyi. Kamu mau apa? Ya kan? Nah, dalam konteks Rocky Gerung, sayang ya, karena saya tidak ketemu secara pribadi. Padahal saya 3 hari sebelum dia menyatakan mohon maaf, saya sudah mengirim satu ikhtiar pesan yang tegas. Kalau mau jadi aktivis, ketika berada pada tekanan, pukulan balik kekuasaan, maka mereka harus melipat gandakan keberanian dari level 3 itu menjadi 7, bila plus 10. Supaya apa? Alat-alat kekuasaan yang bekerja untuk melakukan intimidasi kepada mereka itu dilawan dengan semangat tauhid, dengan kesadaran intelektual yang kuat. Tapi faktanya justru kendor. Malu sebenarnya. Itu kalau dari standing position Rocky Gerung. Kalau Anda sendiri melihatnya dari para penguasa penyelenggara negara gimana, Bang? Begini, Rocky Gerung ini kan dalam rantai opini yang panjang menyimpulkan rejim Jokowi ini badut, rejim Jokowi dungu, rejim Jokowi ini tidak adil, rejim Jokowi biadab. Kan banyak. Kemudian dia membangun sebuah opini kepada publik yang mengatakan bahwa rezim ini gagal, rezim ini bermasalah. Apa yang menjadi puncak dari kemarahan Rocky Gerung dan kelompok perubahan? Ada 2 kata penting yang mereka letakkan, yang sebenarnya jauh lebih berbahaya dari semua kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka sudah tiba pada 2 terminologi yang sangat membuat Jokowi itu gemetar. Pertama, turunkan Jokowi, penjarakan Jokowi. Itu ada di ruang publik. Kalau kita memilih kata-kata yang paling kuat melawan rejim Jokowi, maka 2 kata ini paling menonjol. Dan itu saya tulis dalam satu artikel saya, bahwa semakin mengerucut gerakan konsolidasi perubahan menuntut Jokowi mundur dan dipenjarakan. Ini terbaca di ruang publik. Ini kata-kata yang kuat. Jadi kalau muncul dungu, tolol, bajingan, itu cuma hanya kata-kata yang hanya melengkapi dari 2 ujung tombak kata yang paling kuat, yaitu mundurkan Jokowi. Itu memiliki konsekuensi yang mengikat secara fundamental. Menurunkan Jokowi pertarungan konstitusi. Memenjarakan Jokowi pertarungan pada fakta-fakta kejahatan di pengadilan pasca rejim Jokowi itu turun dari kekuasaan. Tidak ada lagi kata yang lebih tinggi dari 2 kata itu. Tapi kenapa istana maupun pendukung Jokowi tidak menyoroti pernyataan-pernyataan yang mengatakan turunkan Jokowi, penjarakan Jokowi? Kenapa mereka tidak angkat? Tapi mereka mempersoalkan bajingan dan tolol. Sebenarnya istana ingin mengirim pesan kepada beberapa kawan oposisi bahwa kalian itu nggak ada apa-apanya. Kalian hanya berhenti jadi gosip politik. Kalian hanya mau menjago curhat. Kalian tidak punya pikiran yang konstruktif untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu menurut saya, ini lelucon. Saya sebenarnya nggak tertarik. Saya sebenarnya tadi hari ini, saya mau buat video pesan 1 menit buat Rocky sama Refli Harun. Pilihan hidup ini ketika ada di ruang publik, merasa mewakili suara kebenaran, itu tidak boleh terlalu banyak bicara. Kalau Anda sudah berhadapan dan Anda mengklaim, menyimpulkan atas dasar kesadaran, ilmu pengetahuan, kesadaran ideologis, bahwa kekuasaan yang dihadapi ini zalim, maka tidak boleh main-main. Tidak boleh hanya untuk dalam rangka membangun isu politik untuk mengejar subscribe, mengejar follower, mengejar popularitas. Itu akan membuat Anda berada pada bayang-bayang, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai musisi politik yang hadir tiap hari dengan isu-isu yang tidak fokus. Maka pada level tertentu, bagi kelompok kajian strategi di jaringan aktivis gerakan perubahan akan juga melihat, jangan-jangan Anda bagian dari upaya elemen-elemen dari tangan-tangan kekuasaan untuk mengalihkan energi gerakan konsolidasi perubahan. Bisa saja Anda ditunggangi oleh kekuasaan sebagai instrumen untuk memecah belah konsentrasi agar publik tidak fokus kepada masalah-masalah substansi. Jadi begini Ustaz Slamet, kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai aktivis dan juga terus menciptakan individu-individu yang konsisten dalam gerakan perjuangan perubahan ini, kita itu pertama yang kita ajarkan kemampuan mengidentifikasi masalah. Karena masalah di ruang nasional lebih khusus menyangkut pemahaman kita, respon kita terhadap negara, itu kan terlalu banyak masalah. Dan semua masalah itu muncul sebagai tangan-tangan gurita.
Jadi tangan satu kita lawan, tangan satu muncul juga. Tangan tolol dilawan, tangan bajingan muncul. Tangan apalagi nanti besok rumput jis, besok lagi apalagi ya. Mereka sudah menyiapkan ribuan tangan-tangan gurita. Dan saya melihat negara kekuasaan, negara atau mereka mengendali kekuasaan itu menghardik elemen-elemen gerakan. Dikasih tangan ini main 1 minggu, nanti sudah capek dikasih lagi isu ini. Semacam permen yang dilempar begitu. Kalau orang yang berpikir strategis, itu dia fokus kepada kepala gurita. Apa itu kepala gurita? Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim Jokowi. Apa itu masalah di dalam masalah kepala gurita? Misal fokus saja ijazah palsu. Terus menerus di situ. Karena itu menyangkut sesuatu yang sangat berbahaya. Ada satu kepemimpinan nasional yang dicurigai memanipulasi dokumen untuk dalam rangka mendapatkan kekuasaan. Apa menjadi substansi? Ya, apakah pemilu ini kekuasaan Jokowi akan dikonsolidasikan untuk memenangkan petugas partai jilid 2, atau dia menjadi netral? Isu-isu itu dekat pada kepala gurita. Nah, analogi ini untuk menyederhanakan kita dalam pertarungan koreksi terhadap kekuasaan. Tapi kan hari-hari kita ini kan, maaf saja, dada saya panas. Saya lihat pakar ini, dokter ini, profesor, aduh ampun, semua gagal dalam membangun akselerasi gerakan yang visioner, konstruktif, dan lain-lain. Semua ini mengejar subscribe saja, Ustaz Slamet. Mengejar follower, mengejar popularitas, dan terus bertahan di ruang oposisi untuk berharap kalau pemerintahan ini turun, mereka bisa mendapatkan jatah kekuasaan pada kekuasaan yang baru. Itu saya harus katakan, itu terlihat jelas dari perilaku mereka. Mereka tidak punya nyali, tidak punya berani, punya keberanian. Saya kalau ditanya, apakah Rocky Gerung masuk penjara? Saya masuk aja, paling 3 bulan. Ya kan? Dalam penjara bikin video lawan lagi. Tidak boleh kendor, dia tidak boleh mempersoalkan, oh, ini maksud saya. Nggak usah, itu gagal dalam membangun pandangan filsafat yang heroik. Seorang filsafat yang heroik, yang substansial, yang memperjuangkan hak-hak ketidakadilan, dia nggak ada urusan dengan tekanan. Semakin tekanan itu datang, dia justru mengelola energi tekanan itu menjadi peluang untuk membangkitkan kesadaran. Bukan mengkonfirmasi apakah ini alamat meminta maaf ditujukan kepada masyarakat, itu bukan untuk kekuasaan, itu berhenti seperti itu. Itu jadi lelucon. Kalau ada nomor kontak, bilang sama Rocky Gerung. Kapan oleh 2 pilihan. Dia mau jadi aktivis yang benaran, atau dia mau jadi mengakhiri seluruh akumulasi kritik dia ini untuk menjadi bagian dari badut politik. Ini terancam lah, Rocky Gerung bisa terancam jadi badut politik kalau penggunaan bahasa perlawanan itu makin mundur dalam bahasa konfirmasi. Kan sekarang udah konfirmasi ini, klarifikasi, konfirmasi, klarifikasi, konfirmasi. Oh tidak, saya tidak maksud ini. Oh tidak, saya tujuan ini. Wah, ini sih memang saya mulai yakin bahwa memang dalam perjalanan saya dengan seluruh kawan-kawan 98, kita memang sulit mendapatkan riwayat Rocky Gerung di era perlawanan terhadap rejim Soeharto. Kenapa? Kalau orang-orang yang sudah terbiasa dan pernah masuk di gelanggang besar perlawanan terhadap kekuasaan yang dimaksud adalah rejim Soeharto, maka dia menghadapi rejim Jokowi ini kecil, ini mainan, ini biasa saja. Jokowi ini tidak terlalu, kekuatan yang tidak terlalu tidak usah dilebih-lebihkan. Yang jadi masalah itu oposisi tidak solid, oposisi tidak fokus, oposisi lebih sibuk cari subscribe, cari follower, cari massa untuk pemilu. Oposisi tidak fokus untuk menegakkan kalimat tauhid. Sebelum mereka masuk ke forum kita ini, kita kuliahi mereka bagaimana jadi aktivis yang benar. Ya kan? Oke, bagus. Di sana mereka akan menguasai kanal-kanal besar untuk dalam rangka mencari bahasa kompromi. Saya kan bilang sama Bung Refli Harun, kasih pesan buat saya, beliau itu, walaupun saya sudah WA dia juga. Saya harus terbuka di ruang publik. Saya bilang, muat itu video saya. Itu video pembelaan kepada Anda sama Rocky Gerung. Bahwa masalah Anda ini masalah kecil. Oke, Bang. Supaya apa? Saya ingin mengatakan, jangan karena kalian lemah, kalian ikut melemahkan orang-orang yang berjuang dengan tulus dan ikhlas. Iya. Jadi, lupakan saja Rocky Gerung. Buktikan kalau dia berani, sekarang saatnya dia tidak lagi berteori filsafat,
filsafat materialisme, filsafat imajinasi. Kalau dia mau selamat, dia segera kembali ketemu dengan Ustaz Slamet, belajar tentang filsafat tauhid, bahwa relasi bagi seorang pejuang itu bukan pengadilan. Relasi bagi seorang pejuang bukan dukungan publik. Relasi bagi seorang pejuang itu bukan dukungan partai politik, tapi relasi atau mitra strategi seorang pejuang. Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu sampai ke Rocky. Dan iskariman au musahidan. Terima kasih Bang Faisal Asgar. Terima kasih.